Halo, pencinta sepak bola tanah air. Kembali lagi di BSSB Berita seputar sepak bola. Dan seperti biasa, kita hadir dengan kabar yang membanggakan. Ya, Timnas U17 kita kembali membuat kita semua bangga. Dalam laga penentuan, Garuda Muda sukses menundukkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan hasil ini secara resmi mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Beberapa orang sempat meragukan kemenangan Indonesia atas Korea Selatan. Ada yang bilang itu cuma keberuntungan. Tapi, kita tahu dalam sepak bola, keberuntungan itu sah-sah saja. Asalkan bukan hasil dari kecurangan. Nah, di laga melawan Yaman ini, Garuda Muda membuktikan bahwa kemenangan mereka bukan sekedar hoki. Indonesia menunjukkan bahwa level kita saat ini sudah bersaing di papan atas Asia. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Timnas U17 kita layak disebut sebagai calon Raja Asia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan tentu saja, terima kasih untuk semua yang sudah dukung Timnas dan channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan selalu setia di BSSB. Tanpa kalian, channel ini bukan siapa-siapa. Kalimat pelatih Nova Arianto setelah laga langsung viral. Assalamualaikum, Piala Dunia. Kami datang. Dan ya, kita datang bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, disiplin, dan fondasi yang kuat. Lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia ini bukan sekedar prestasi. Ini adalah tonggak lahirnya era baru sepak bola usia muda Indonesia. Dan semua ini nggak lepas dari sosok Shin Tae-yong. Sejak 2020, mantan pelatih Timnas kita Shin Tae-yong telah membentuk fondasi sepak bola Indonesia dari nol, baik disiplin yang tinggi, kerja keras, dan mental juara. Kini, Nova Arianto, yang jadi asistennya selama 4 tahun, meneruskan semua warisan itu. Coach Shin selalu bilang, jangan cuma bisa main bola, tapi harus punya karakter. Itu yang kami tanamkan ke anak-anak. Itu perkataan dari Nova Arianto ke media. Dan terbukti, Timnas U17 kita tampil solid, berani, dan dewasa. Mereka bukan hanya mencetak gol, tapi juga menunjukkan mental juara. Media sosial langsung heboh. Banyak yang menyebut tim ini sebagai generasi emas baru. Netizen percaya, ini adalah kelanjutan dari proyek besar Shin Tae-yong yang kini dijalankan dengan baik oleh Nova. Yuk kita simak beberapa reaksi netizen yang luar biasa positif dan penuh semangat. Kalian lihat kan? Kalian lihat kan? Timnas Indonesia U17 sudah mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia U17. Selamat. Gila, luar biasa banget permainannya lawan Yaman ya tadi ya, Yaman ya. Luar biasa guys, gila. Cantik banget, 4-1 kita bantai-bantai. Keren banget, apalagi goli itu. Anjay. Itu keren abis, Cok. Tendangan jarak jauh Subasa itu. Waduh, GG. Abis keren banget ya. Terutama Evandra ya. Evandra ini musuhnya kiper ya guys ya. Bisa dilihat dia cantik sekali. Dan gua suka U17 nya apa guys? Mainnya itu nggak egois. Kalau tadi temennya, partnernya itu nggak ngoper ke Evandra, bisa aja dia dengan egois itu, wah udah nggak mungkin gol. Ya, tapi ini luar biasa. Ini yang dibutuhkan timnas kita. Ini yang dibutuhkan sepak bola kita ya. Regenerasi kita supaya bisa maju ya guys ya. Dan gue berharap dengan U17 di bawah naungan coachnya Nova ya, dengan El Shin Tae-yongisme ini bisa membuat ya timnas Indonesia itu maju dan regenerasi kita akan lebih baik gitu. Nah ini kan kalau udah kayak gini kan bisa panutan guys. Nanti pelan-pelan pemain kita yang lokal ya biar nggak ada nyir-nyir lagi bilang naturalisasi mulu gitu ya. Nah ini bisa maju ya pelan-pelan guys ya. Jadi nanti senior ini sebagai contoh. Dan gua rasa Pak Erick Thohir sudah mempunyai planningnya. Jadi jangan kalian tuh bilang, wah ini mah Pak Erick mah tiap hari terus-terusan naturalisasi. Enggak guys, enggak. Ya kalau senior tuh udah terlambat. Mau nggak mau yang harus dibenahi yaitu biar ada bibit-bibit pemain timnas lokal kita, yaitu dari
U17, udah nggak bisa lagi di U20. Lu ibaratnya akar pohon guys, udah tumbuh lebat, lu suruh dia misalnya ini lagi, ya harus dirobohin lagi. Akarnya itu udah ada guys, jadi itu harus mau nggak mau yang dibenahi ya dari awal lagi, dari bibit. Nah, kalau udah bertumbuh berakar, lu mau bilang kok nggak ada buahnya, kok nggak ada, ya mulai lagi bibit dari awal, baru bisa tumbuh nanti hasilnya ada buahnya, kan begitu ya. Dan gue berharap ini nanti Pildun ya guys ya akan di Qatar, Piala Dunia U17 itu akan ada di 2 November ya, kita support. Dan tanggal Kamis nanti ini 10 April Indonesia akan tetap melawan Afghanistan ya, meskipun kita sudah lolos kualifikasi ya Piala Dunia, kita udah masuk ke Piala Dunia ya, bukan kualifikasi lagi. Jadi ya semoga kita juara grup ya, jadi nanti Afghanistan kita tetap libas semuanya, sehingga kita menjadi juara grup ya, menjadi sejarah ya, sejarah untuk timnas Indonesia guys. Semangat! Mudah-mudahan seniornya ya, timnas senior bisa nyusul Piala Dunia 2026. Oke, kita doakan. Guys, luar biasa, aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. Luar biasa, kalian U17 memang hebat. Itu yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepak bolakan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat golnya, luar biasa. Yes, I know it. Terima kasih ya nih buat adik-adik semua nih, adik-adik 15 tahun ini yang udah bikin jantung saya tidak aman. Sebelumnya gue mau ucapin salam dulu, boy. Assalamualaikum Piala Dunia. Karena full time ya Indonesia U17 berhasil mengalahkan Yaman U17 dengan skor 4-1. Mari kita review jalannya pertandingan, boy. Kayak gimana lebihnya dan kurangnya, karena siapa tahu bisa nyampe ke Nova Arianto nih. Mari kita bahas, boy. Dari line up yang diturunkan, tidak ada perubahan sama sekali yang diturunkan sama Nova Arianto saat Indonesia berhasil ngalahin Korea kemarin. Ini yang gue bilang, don't ever change the winning team. Pertandingan berjalan sangat terbuka, boy. Indonesia nggak main bertahan banget kayak lawan Korea kemarin. Kita ambil inisiasi serangan. Gol pembuka dimulai dari Goli ya, tendangan spekulasi yang sangat keren hasilnya. Kemudian disusul sama gol dari Alberto yang di flag kayak begitu. Tapi so far selama pertandingan, Alberto di babak pertama tuh nggak kelihatan sama sekali sebenarnya, di luar dari gol yang dia bikin. Sebenarnya semua berjalan mulus-mulus aja nih, boy. Sampai tiba-tiba si Yaman dapat penalti. Ya menurut gue itu layak penalti, boy. Karena kalau kita lihat dari replay, emang kontaknya itu di dalam ya. Cuma gue bingung nih, boy, ini turnamen kagak ada VAR-nya apa gimana? Awalnya gue udah makin deg-degan dan curiga ya, boy. Ini bisa-bisanya pelanggaran sekeras ini kagak diganjar kartu kuning sama sekali. Yang harusnya nih orang Yaman nih udah kena kartu merah nih, boy. Tapi emang namanya rezeki itu nggak pernah kemana, nggak akan pernah ketuker. Emang udah waktunya lolos ya lolos gitu. Timnas U17 berhasil cetak 2 gol untuk kill the game, untuk selesaikan pertandingan dengan skor tuntas 4-1. Enjoy the moment, enjoy the euphoria, nikmatin euforia ini. Karena pertama kalinya Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, boy. Terima kasih untuk para pemain terutama yang udah berjuang, para jajaran staff, Nova Arianto, El Sintayong Isme, dan terutama federasi yang udah support terus timnas U17. Menurut kalian gimana, boy, terkait dengan timnas U17 yang berhasil lolos ini? Tulis di bawah. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah mampu mengalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan ini pertama kalinya Timnas U17 akan main di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kalau kemarin kan jalur tuan rumah. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Coach Nova dan juga para pemain, dan kita harus apresiasi hal tersebut sangat amat besar. Dan lawan Yaman kita bisa melihat bahwa babak pertama 2-0 dengan sangat baik, smooth. Abis itu memang ada sedikit struggle. Yaman berapa kali dapat peluang, tapi defense kita juga cukup rapi. Ada beberapa kesalahan dari kiper yang mampu untuk bisa di-recovery dengan sangat baik. Dan masuk ke babak kedua sebenarnya di situ agak menurun ya. Agak menurun temponya, dan Yaman terus coba untuk melakukan serangan, dapat penalti, itu yang membuat angin segar makin ke mereka. Tapi penalti
penalti yang kita gol ketiga itu yang membuat kill the game. Kalau gue bilang mental pemain Yaman di situ sudah set ngedrop dan kita mampu dengan lebih enak lagi untuk kontrol situasi. Mereka lebih banyak penguasaan bola tapi kita dapat counter berapa kali dan gol keempat benar-benar memupuskan harapan Yaman untuk bisa mencuri 1 poin di pertandingan kali ini. Dan menurut gue secara overall ya ada beberapa momentum yang bisa diperbaiki di pertandingan nanti lawan Afghanistan dan babak knockout, tapi secara overall daya juang dan bagaimana permainan mereka sangat solid, kompak, dan ya sangat salut gue terhadap pemain. Evandra cetak 2 gol, keren banget. Lalu golnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi ada gol 1 heading dari siapa, Alfredo kalau nggak salah namanya. But secara overall sangat amat baik penampilan dari timnas Indonesia U17. 2 pertandingan, 2 kali menang loh, 2 kali menang lawan Korea Selatan dan juga Yaman. Jadi 4 jempol untuk kalian semua. Mantap. Welcome Piala Dunia U17. Segitu dulu. I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memberi apresiasi besar. Ia menyebut kemenangan ini sebagai kado terbaik untuk rakyat Indonesia dan untuk PSSI. Kami akan terus mendukung generasi muda agar sepak bola Indonesia punya masa depan cerah, ujar Pak Erick Thohir ke awak media. Tapi ingat, ini belum selesai. Lolos ke Piala Dunia bukan akhir, tapi awal dari perjalanan besar kita. Indonesia masih menunggu hasil undian grup. Persiapan panjang dan kerja keras masih terus berlanjut. Tapi Kopnova percaya, Garuda Muda siap menjadi pesaing sejati, bukan cuma pelengkap. Itulah kabar luar biasa hari ini dari BSSB. Terus dukung timnas Indonesia. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola tanah air. Sampai jumpa di episode berikutnya.